Tsumma alam, ini selesai ya, mulai kemudian beliau menjelaskan tentang jangan sampai orang itu meninggalkan sholat. Tsumma alam anna min angkaril munkarat wa akbaril kabair wa afhashil muharramat tarka ba'dil muslimin as-salawatil maktubat. Tsumma alam, kemudian ketahuilah, anna min angkaril munkarat, sesungguhnya termasuk mungkarnya perkara mungkar, wa akbaril kabair, dan termasuk lebih besarnya dosa-dosa besar, wa afhashil muharramat, dan paling buruknya perkara yang diharamkan adalah tarka ba'dis muslimin, yaitu meninggalkan sebagian muslimin, meninggalkannya sebagian muslimin as-salawatil maktubat, sholat yang diwajibkan yang ada 5. Waqat warada an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-ahadits sahihatu al-katsiratu bi kufri tarikis shalah, dan benar-benar datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis-hadis yang sahih yang banyak tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Karena banyaknya inilah kemudian sampai Imam Ahmad itu mengatakan orang yang meninggalkan salat itu kufur. Nah, di satu riwayat sampai Imam Syafi'i, ya Ahmad, beliau mendiko, ya Ahmad, kalau orang itu dihukumi kufur terus kemudian masuk Islam lagi gimana caranya? Ya bersyahadat la ilaha illallah. Loh, dia tidak pernah meninggalkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kok bagaimana dia mau bersyahadat lagi? Ini hujahnya Imam Syafi'i. Kalau memang dikatakan kufur, wong dia tidak pernah meninggalkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bagaimana dikatakan kufur? Kembalinya pakai ini, wong tidak pernah meninggalkan itu. Nah, ini menurut Imam Syafi'i seperti ini. Ya, tapi bisa juga dikatakan orang yang menghina Al-Quran dengan dikencingi atau ini sudah di kufur apa enggak? Jadi kalau dihukumi murtad kemudian baca apa? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia tidak pernah meninggalkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi maksud saya ini ya harus kita hati-hati benar jumhur ulama mengatakan hanya satu riwayat dari Imam Ahmad saja, madzhab al-arba'ah semuanya niki mengatakan tidak sampai kufur. Tidak sampai kufur. Kan ada yang kufur bukan karena dia sujud, tapi la ilaha illallah, tidak la ilaha illallah, naik sujud memang nyembah, berarti kan nyembah yang lain, bukan tidak punya la ilaha illallah. Mungkin dia melakukan apa yang menurut ulama pada kufur, kayak istihza dengan Al-Quran umpamanya, meremehkan Al-Quran, bisa kufur. Kalau berkata kufur, lah kalau memang dikatakan kufur terus matbun Islam meneh la ilaha illallah, dia tidak pernah meninggalkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah ini makanya masih ada celah untuk Nabi Muhammad bantah ketika beliau ini tidak benar kalau orang meninggalkan sholat itu kemudian tidak kufur, dikatakan kufur tetap kufur, masih ada celah, dia bisa bantah saja. Kalau ada yang mengatakan tidak kufur, dia bisa bantah. Makanya niki benar-benar walaupun jumhur ulama sing dikuatkan oleh para ulama yang banyak niki adalah orang yang meninggalkan sholat tidak sampai kufur. Mari kita baca hadis-hadis yang menunjukkan bahwa mereka orang yang meninggalkan sholat adalah orang kufur. Waqala alaihi salatu wassalam al-ahdul ladzi bainana wa bainas shalah wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafar. In al-ahdu yani ini yang disebutkan ini al-ahdu ay alladzi al-amal alladzi akhadallahu ta'ala alaihi al-ahd wal mitsaq minal muslimin, amal yang Allah sudah mengambil janji dari orang-orang muslim untuk melakukan itu. Yani niki perbedaan antara kita dengan antara mereka adalah sholat.
Ini lebih kepada itu. Tapi memang ada yang makna ini koyok ngonoku. Ada yang mengatakan ya, ini ada beberapa pendapat tentang masalah al-ahad. Yani al-ahad alladzi baina wa bainahum as-shalah. Yani kita netepi, kita tidak mengganggu mereka. Okay. Perjanjian yang kita perlakukan mereka sebagai muslimin, yaitu antara kita dengan mereka adalah nopo as-salat. Kalau masih sholat ya masih kita perlakukan sebagai muslimin. Faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkannya maka benar-benar dia telah kufur. Nah, ini sampai seperti ini. Wa qala alaihi salatu wassalam man taraka sholat muta'ammidan faqad kafara jiharan. Tadi hadis riwayat beberapa hadis Nasai, Imam Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Tadi hadis yang tadi. Kalau ini barang siapa man taraka sholat, barang siapa taraka sholat, meninggalkan sholat muta'ammidan dalam keadaan sengaja, faqad kafara jihara, maka dia benar-benar telah kufur terang-terangan. Ini hadis riwayatkan Imam Tabarani di Mu'jam al-Awsat. Dalam Tuhfatul Ahwadi disebutkan bi isnadin la ba'sa bihi. Wa fil haditsil akhar, dalam hadis yang lain, man taraka sholata muta'ammidan faqad bari'at minhu zimmatullahi wa zimmatu rasulih. Barang siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, faqad bari'at, maka telah lepas darinya zimmatullah, jaminan Allah, tanggungan Allah dan tanggungannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini semuanya zahiri menunjukkan apa? Kufur. Tapi yang jelas di sana ada kufur di atas kufur. La yu'minu ahadukum, la yu'minu ahadukum. Kalau tidak iman berarti apa? Kufur. Di sana ada kufur di atas kufur. Artinya maksudnya ada kufur di bawah kufur, di atas kufur. Yang paling kufur paling nemen adalah sudah kufurun billah, yang ini keluar dari agama Islam. Tapi di sana jelas ada kufur-kufur di atas, di bawah itu yang tidak sampai kufur billah. Dan ini para ulama memaknani tidak sampai kufur billah, kecuali dimaknani bahwa kufur di sini ini dia meninggalkannya dalam keadaan mengingkari kewajibannya sholat, bukan karena malas tapi mengingkari wajibnya sholat. Ini yang kemudian dikatakan oleh ulama niki kufur, atau kufur yang bukan kufur yang sampai kufur billah, sebagaimana hadis-hadis yang banyak yang menunjukkan bahwa ada kafir yang selain kafir kufur billah. Wa qala alaihi salatu wassalam man hafadha ala sholati kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumil qiyamah. Hadis tadi riwayat ini rawahu Ahmad, juga diriwayatkan Imam Tabarani. Wa qala alaihi salatu wassalam man hafadha, barang siapa yang menjaga ala sholat, kanat lahu nuran, maka sholat itu untuknya sebagai nur, cahaya, wa burhanan sebagai bukti tanda, wa najatan dan sebagai penyelamat untuknya, lahu untuknya tadi ya, pada hari kiamat. Barang siapa yang menjaga sholatnya, maka itu akan menjadi penyelamat, menjadi cahaya, menjadi tanda, menjadi bukti untuknya pada hari kiamat. Wa man lam yuhafidz alaihi, barang siapa tidak menjaga sholatnya, lam takun lahu nuran, maka sholat itu tidak lagi menjadi cahaya untuknya, wala burhanan, tidak sebagai petunjuk, tidak sebagai bukti untuknya, wala najatan, tidak bisa menjadi penyelamat. Wa kana yaumal qiyamah ma'a fir'auna wa qaruna wa harun, pada hari kiamat dia akan bersama dengan Fir'aun, Qarun dan Haman, wa Ubay bin Khalaf, dan bersama dengan Ubay bin Khalaf. Nah, orang-orang kafir semuanya ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang jayyid. Imam Al-Munziri dalam kitab Targhib mengatakan ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang jayyid. Begitu juga diriwayatkan Imam Tabarani dalam Fil Kabir, Mu'jam Al-Kabir dan Mu'jam Al-Awsat. Wa Ibnu Hibban, dan diriwayatkan oleh Ibnu Hibban bi Sahih, dalam kitab sahihnya, dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As.
Nah, ini kok bersama dengan Fir'aun? Mungkin saja yang dikehendaki oleh Kanjeng Nabi yakni mlebu neraka, walaupun pada saat setelahnya adalah akan keluar dari neraka. Kalau neraka kuwabeh niku ono sing bagian bawah, ono sing bagian ini, ono sing bagian mukminin al usatul mukmini, ya ono sing mlebu neraka tapi kemudian dikeluarkan. Tapi kan pernah bareng dalam satu neraka, sehingga dikatakan bersama dengan Qarun, Haman dan seterusnya. Atau mungkin kalau tidak seperti itu ya bersama dengan mereka, tidak langsung mlebu surga, tertahan bersama dengan mereka. Memang seperti itu, Allah alam. Tapi yang jelas para ulama melihat dalil mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah dan seterusnya hadis-hadis yang menunjukkan bahwa ya orang yang mengesahkan Allah, percaya dengan Rasulullah SAW, ini adalah pasti selamat, pasti akhirnya mesti masuk surga. Ini semuanya menunjukkan bahwa hadis-hadis yang seperti niki dimaknani adalah orang-orang yang menghalalkan atau mengatakan tidak wajib sholat, atau orang yang jenis niki orang tadi, atau orang seperti ini orang-orang yang mengingkarinya. Qala faqat waqa'at tasrih min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi kufri tarikis shalah, benar-benar telah terjadi tasrih, penjelasan yang lugas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi kufri tarikis shalah, tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Wa kadzalika warada an sahabah wa salafus salih, begitu juga ada datang tasrih tentang kufuran mereka dari sahabat dan salafus salih. Orang sahabat sebagian ada yang mengatakan kufur, salafus salih juga ada yang mengatakan orang yang meninggalkan salat kufur. Hatta qala ba'dhum, sehingga sebagian dari mereka berkata, ma sami'tu ashabar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaquluna fi syai'in minal amal inna tarkahu kufrun illa shalah. Sampai sebagian dari orang-orang salaf, ulama-ulama kita, orang salaf ini berkata seperti ini, saya tidak mendengar sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang fi syai'in, tentang sesuatu dari amal, mereka berkata seperti ini, sebenarnya meninggalkan sesuatu itu kufur. Yani saya tidak pernah mendengar ada sahabat komentar ono amal kok nek ditinggalno kufur, kecuali sholat. Hanya sholat saja yang masih ada ada sahabat, sebagian sahabat mengatakan yang meninggalkan sholat itu kufur. Kalau amal yang lain tidak ada yang mengatakan kufur. Gak zakat, oh gak sampai kufur. Iki gak sampai kufur. Gak ada yang mengatakan, nggak berdebatkan, nggak mempermasalahkan artinya apakah ini kufur apa enggak. Gak ada, kecuali masalah sholat. Kalau sholat ada sahabat yang mengatakan ketika meninggalkan ya kufur. Fa iyyaka, niki sebagian ulama sampai ngendika kaya ngono. Fa iyyaka tsumma iyyaka wa tarkas shalah, maka hati-hati wa tarkas shalah, meninggalkan sholat. Jangan sampai meninggalkan sholat. Au tarka syai'in minha, atau meninggalkan sesuatu dari sholat. Jangan sampai meninggalkan sedikit pun dari sholat. Fa in fa'alta dzalik, kalau kamu melakukan itu, kamu meninggalkan, faqad halakta ma'al halikin, kamu akan hancur bersama dengan orang-orang yang hancur. Wa khasirta dunya wal akhirah, kamu akan merugi, akan kehilangan dunia dan akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin, dan itu adalah kerugian yang jelas, yang besar. Wa kama yajibu, makanya di sini kemarin sudah lewat ya dulu itu yang sampai anak itu dipukul karena umur 10 ya, sudah lewat. Kalau umur 7 diperintah, mulai umur 7 harus diperintah, umur 10 itu dipukul. Untuk apa? Untuk menanamkan sholat itu sangat penting, untuk menanamkan bahwa ini lebih penting daripada dunia. Kalau sekarang kebalik, wae sholat ora patek ditangani, wae sekolah wae ditangani tenanan, dikebir bila perlu. Nah, ini secara tidak langsung kita menanamkan pada diri anak kita bahwa dunia itu lebih penting daripada sholat. Kita tidak sadar, tanpa sadar itu. Nah, padahal sholat jauh lebih penting.
Wa kama yajibu 'alaika an tuhafidha 'ala shalah wa yahrumu 'alaika an tudayyi'a kadzalika yajibu 'alaika an tushaddida 'ala ahlika wa aulatika wa kulli man laka 'alaihi wilayatun fi iqamatis shalah. Wa kama yajibu, dan sebagaimana wajib 'alaika, sebagaimana wajib atas kamu an tuhafidha, untuk menjaga 'ala shalah, jaga salat, sebagaimana wajib bagi kamu untuk menjaga salat. Wa yahrumu 'alaika an tudayyi'a, dan sebagaimana kayak haram atas kamu untuk an tudayyi'a, menyia-nyiakannya, untuk menyia-nyiakannya, melenakannya. Kadzalika, begitu juga yajibu 'alaika, wajib atas kamu an tusyaddida, untuk kamu keras, ngerasi, menekan, sangat menekankan ala ahlika, kepada keluargamu, wa auladika, dan anak-anakmu, wa kuliman, dan kepada semua orang laka ali wilayah, yang kamu mempunyai kekuasaan atas dia, yang kamu mempunyai, menjadi wali dia, menjadi penguasa di kekuasaan dia, fi iqamatis shalah, untuk kamu kerasi, untuk kamu tekankan benar-benar dalam mendirikan sholat, dalam melakukan sholat. Kamu wajib melakukan, kamu juga harus benar-benar keras kepada keluargamu, kepada anakmu dalam masalah sholat. Wala tata'lahum udhran fi tarkiyah, jangan kamu tinggalkan satu alasan apapun untuk mereka dalam alasan dalam meninggalkannya. Jangan biarkan ada alasan apapun untuk mereka dalam meninggalkan sholat. Walaman lam yasma' minhum wa yuti' fahadidhu wa aqibhu. Waman lam yasma', dan siapa yang tidak mendengar dari mereka, tidak mendengarkan perkataanmu untuk melakukan sholat, wa yuti', dan tidak mentaat kepadamu, fahadidmu, ancam dia, wa aqib, hukum dia, waqtab alaihi asyaddal qatab, marahi dia dengan sangat, dengan marah yang sangat, wa'a'azama, dan marahi lebih besar mimma taqdabu alaihi, dibanding kemarahanmu kepadanya, lau atlafa malak, andai kata dia merusakkan hartamu. Kalau sekarang pecah piring karo nopo meninggalkan sholat lebih nopo, lebih muring-muring pecah piring. Kerusakan HP karo nopo sholat lebih nopo res nopo kerusakan HP. Ya niki ya memang ya kualik kabeh kita niki kadang-kadang. Fa illam taf'al dzalika, kalau kamu tidak melakukan itu, kunta minal mustahina bi huquqillah, maka kamu termasuk minal mustahinina, termasuk orang yang meremehkan, orang-orang yang meremehkan bi huquqillah, dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, wa bidini, dan termasuk meremehkan dengan agama Allah. Kalau kamu tidak melakukan itu, keluargamu ketika nopo gak salat, kamu marahi benar, kamu gak nopo marahi mereka, kamu nopo hukum dia, maka kamu termasuk orang yang meremehkan hak-hak Allah dan agama Allah. Wa man aqabtahu wa ghadibta alaihi wa lam yamtathir wa yanzajir fa'abidu anka, dan orang yang kamu, ini menurut pendapat beliau, wa man aqabtahu, dan orang yang sudah kamu hukum dia, wa ghadibta alaihi, dan kamu sudah memarahinya, wa lam yamtathir, kemudian dia tidak nurut, wa yanzajir, dan dia tidak berhenti dari perbuatan buruknya, tetap gak sholat, fa'abidu anka, maka jauhkan dia dari kamu, watarduhu minka, dan usir dia dari kamu, dia. Fa innahu syaitan, karena orang yang seperti ini adalah syaitan, la khaira fi, tidak ada kebaikan di dalamnya, wala barakata, dan tidak ada keberkahan untuknya. Tahrumu mualatuhu wa muasyaratuhu, haram untuk kamu mualah dengannya, berkasih-kasihan dengannya, wa muasyaratuhu, dan haram kepada kamu untuk bergaul dengannya. Watajibu mu'adatuhu, dan wajib bagi kamu untuk memusuhinya, wa muqata'atuhu, dan memutus hubungan dengannya, wa huwa minal muhaddina lillahi wa rasuli, dan dia termasuk orang yang menentang kepada Allah dan Rasulnya, orang yang melawan kepada Allah dan Rasulnya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum au abna'ahum. La tajidu, kamu tidak akan menemukan kaum yu'minuna billah, yang dia beriman dengan Allah, wal yaumil akhir, dan iman dengan hari akhir. Kamu tidak menemukan orang yang kaum yang beriman dengan Allah dan yaumil akhir, yuwaduna, mereka saling berkasih-kasihan,
man dengan orang-orang hadallah yang menentang kepada Allah Subhanahu wa taala wa rasulahu dan utusannya. Kamu tidak akan menemukan satu kaum kok dia iman dengan Allah dan Rasulnya, kemudian kok kamu kemudian tidak akan menemukan kemudian dia setelah beriman kemudian dia tetap berkasih-kasihan, berbelas kasihan, saling saling mencintai dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Walau kanu aba'ahum au binahum, walaupun mereka adalah bapak-bapak mereka, walaupun orang-orang yang hadallah, orang-orang yang memusuhi Allah, menentang Allah adalah bapak-bapak mereka atau anak-anak mereka. Al-ayah. Fanafal ayata anil muadina lil muhadina lahu wa li rasulihi wa in kanu min aqrabil aqrabin. Ayat ini menafikan keimanan dari orang-orang yang saling berkasih-kasihan dengan orang muhadina, kepada orang-orang yang memusuhi, yang menentang kepada lahu, pada Allah dan Rasulnya. Wa in kanu, walaupun orang-orang yang memusuhi itu, menentang itu adalah min aqrabil aqrabin, termasuk lebih dekat-dekatnya orang-orang dekat. Al-ayah. Wa ghayatu ma yusmahu bihi lil ami al-ghafil al-mustaghriq mahma fatatus shalah ayak dia ma taubah anil autila mithli dzalik. Dan pol-polannya akhir dari apa yang diperbolehkan untuk orang awam, al-ghafili yang lalai, al-mustaghriqi yang pol-polan dalam kelalaiannya, pol-polannya yang masih bisa diampuni, masih diperbolehkan, masih diampuni oleh Allah bagi orang awam yang meninggalkan sholat, yang lalai, yang dia tersibukkan dengan yang lain selain sholat. Ketika fatatu sholat, ketika terlewatkan dia sholat, ketika dia tidak sholat, adalah ayak dia, adalah dia mengqadainya ma'at taubah, bersama dengan taubah. Jadi paling pol yang masih ada, bukan diperbolehkan tapi masih bisa diampuni lah. Itu orang awam, ketika dia orang awam atau orang tidak awam, tapi dia meninggalkan sholat, pol-polan ini tapi masih tetap ngodo ini. Ini yang paling paling elek uang paribasane cara ngono, elek uang ini yaitu uang sing ninggal tapi tetap bisa gelem ngodo nih. Ayak dihamat taubat, tapi disebut dengan taubat anil untuk mengulangi lagi ila mithli dzalik, untuk mengulangi seperti itu lagi. Ya kodok tapi tetap dikodok. Jadi apa jenis ini lewat keluar dari waktunya tetap dikodoi. Fa'amal idoah, adapun menyia-nyiakannya fala, yani tanpa dikodoi sama sekali, maka tidak ada ampun lagi untuk itu. Kaifa wa alaihi fi ikhraji shalah an waqtiha itsmun adzimun, bagaimana sampai dia menyia-nyiakannya, tidak mengkodoinya, padahal alaihi, padahal atas dia dalam fi ikhraji sholat, dalam masalah mengeluarkan sholat an waktu dari waktunya, itsmun adzimun, ada dosa yang besar. Bagaimana bisa melakukan seperti itu? Mengeluarkan dari waktunya saja itu sudah dosa besar. Wa in batar bi qadhihi, walaupun dia cepat-cepat ngodainya, nah itu malah gak gelem ngodoni. Wa laysa bi udhrin al ishtighalu bid dunya wala bi ghairihi an sholati hatta tafut. Dan tidak ada uzur, wa laysa bi udhrin, dan bukanlah sebuah uzur karena kesibukan dunia. Kesibukan dunia itu bukanlah sebuah uzur, atau bahkan kesibukan yang lain juga ini bukan merupakan uzur untuk anis sholat, untuk meninggalkan sholat hatta tafuta, sampai kemudian lewat. Itu bukan sebuah uzur. Wala uzra illan nauma wala uzra illan naumu awin nisyan. Tidak ada uzur kecuali tidur atau lupa fakat. Hanya tidur atau lupa. Ini digawe napa hujah. Sebagian orang wis tidur sak durunge subuh yo gak apa-apa berarti. Ya, dia lupa bahwa subuh adalah wa Qur'anal fajr, inna Qur'anal fajri kana
huda. Salat subuh itu karena masyhur, itu disaksikan oleh ulama, berkah besar. Pakai hujah lagi, ada sahabat, hadits ini sahih, ada sahabat itu kalau subuh ya qadha. Ada subuh ini qadha. Tapi dijadikan alasan ini Pak Usno ini makanya orang-orang setiap subuh qadha. Istrinya lapor Kanjeng Nabi. Kemudian orang itu dipanggil, benar kamu kalau subuh qadha? Ya Rasulullah, kami kalau orang kaum yang paling subuh ya pasti tidur, gak bisa melek kalau jam segitu. Kanjeng Nabi jawabnya ya sudah, kalau kamu bangun langsung sholat. Jadi maksudnya bukan kok waktu subuh kemudian tidur, tidak, tapi sebelum subuh dia tidur sampai pasti subuh qadha. Jadi ya kita kalau orang seperti ini, kalau bagi orang yang tidak melakukannya ya kudu ono ya iki termasuk sahabat kayak sahabat iki yang Kanjeng Nabi ngendika. Tapi bagi kita sendiri jangan memberi ini, kita harus ingat Quran al-Fajr kana masyhuda dan seterusnya. Awal siang adalah subuh. Kalau subuhnya sudah tidak berkeruan, bagaimana iso berkah? Nah, awal siang kita adalah subuh. Nah, subuhnya sudah kayak gitu, bagaimana kita mengharapkan berkah dari hari kita? Kan sulit. Artinya kalau kita melihat orang-orang yang seperti itu, ya mungkin masuk sini. Artinya masuk sini Kanjeng Nabi hanya ngendika napa? Bukan kok kudu bangun kok, tidak, tapi ngendika Kanjeng Nabi ya sudah, kalau bangun langsung sholat. Ya. Jadi kalau ada melakukan seperti itu kita bilangi, tapi juga jangan sampai keterlaluan dalam artian kemudian iki berarti gak karu-karuan dan seterusnya, tidak. Tapi ke pendidik ya enggak juga seperti itu juga. Kita sebagai pendidik, orang tua umpamanya, atau kita pendidik ya kita paksa anak kita untuk bangun, kita peringatkan supaya mereka bangun. Jangankan yang seperti ini qiyamul lail aja mestinya kita peringatkan, apalagi perkara sing wajib ini mesti lebih kita peringatkan. Tapi bagi orang lain kita harus tahu memang ono hadis-hadis yang seperti ini, sehingga kita tidak terlalu suudzon, karena di sini juga wala udhra ilan naum wa awin nisyan. Maka dibahas di dalam fikih-fikih kita bagaimana hukumnya ketika dia tidur sebelum waktunya, sebelum waktu masuk, dosa apa enggak dosa. Nah ini juga dijadi pembahasan dalam kitab-kitab fikih, karena ada hadis-hadis yang seperti ini. Wa ala ulatil umur ayyahmilul amata ala fi'lis salatil maktubah. Kadang-kadang wong bertanya-tanya, ini kok nisyan carane lali itu gimana? Ini terjadi biasanya orang-orang yang lali itu biasanya nek wong sing salat awal waktu terus. Udah ono kerjaan kadang lali. Ono uzur yang benar-benar uzur. Nah, setelah itu wong biasanya sudah di awal waktu, akhirnya jam 1 ya kadang nggak terasa kalau belum sholat. Nah, akhirnya ya ini yang kadang-kadang bikin orang yang lupa, benar-benar nggak terasa. Saya pernah juga seperti itu waktu kita punya sholat di Mekah. Waktu itu kita jaga pintu itu nggak mungkin jamaah di situ, karena kita jaga jaga pintu yang kita harus kalau sudah isya'an itu orang nggak boleh masuk lagi. Kita kan melakukan dars itu mulai maghrib, mungkin mulai maghrib, setelah sholat maghrib sampai 1 jam setelah maghrib. Kalau sudah adzan isya maka tidak boleh masuk. Ini kayak kamu mungkin melihat orang ngajar nih, ngaji mesti ini maghrib teko isya, ini isya lagi teko, maka ini nggak boleh. Kalau ada orang maghrib nggak boleh masuk. Lah pintu kan gak kuncian,
Kadang ono dodok mungkin orang lagi kejeding kemudian buka no pintu. Kalau kayak kita yang jaga kan kita bisa menjaga, sehingga kita nggak bisa kalau sholat isya ada. Kalau kita menjaga waktu-waktu giliran jaga ya sudah jamaah isya ya sama teman yang jaga itu. Kita nggak bisa sholat di ini. Waktu itu kita baru setelah itu kita punya pekerjaan, langsung ada pekerjaan ini sampai lupa. Besok zuhur baru ingat, loh dia belum sholat isya. Ternyata waktu malam tadi malam baru diingatkan teman saya. Mungkin teman saya sholat tapi mungkin nggak ketemu saya sehingga dia sholat sama orang lain sehingga nggak ngomong saya. Setelah itu jam zuhur tanya, sholat nggak tadi malam? Bu, ya lupa saya. Benar-benar tidak ingat. Ingatnya ya zuhur itu. Nah, ini nisyan, ini benar-benar nisyan, insyaallah diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Wa ala ulatil umur, dan wajib kepada penguasa-penguasa, pemimpin-pemimpin, ayahmilul amata, untuk mendorong orang-orang umum awam ala fi'li sholatil maktubah, untuk melakukan sholat wajib fardu. Ulatul umur wajib untuk mendorong orang-orang, mengingatkan, mendorong untuk melakukan sholat maktubah. Wa alaihim ayyuaqibu man tarakaha kasran bil qatli, dan wajib bagi mereka untuk menghukum orang-orang yang meninggalkannya karena malas, bukan karena mengingkari tadi, karena malas. Wajib menghukumnya dengan membunuhnya. Ini kewajiban pemerintah, bukan kewajiban kita. Lagi nek sampai dari pemimpin siapa enggak ya kita terhalang oleh undang-undang dan seterusnya. Wong negara Indonesia negara kesepakatan, bukan negara Islam, negara kesepakatan. Ya harus kita ikuti kesepakatan itu. Sebagaimana Kanjeng Nabi waktu zaman ada perjanjian dengan ini ya sesuai dengan cara kesepakatan. Kesepakatan tidak bisa ditinggalkan. Nah, tapi sing jelas harus mendorong, mengingatkan. Nah, tapi kadang-kadang ono sing ngilangno wis koyo negara Islam ae ngelingno barang. Wong kita ngelingno wong Islam padha Islami kok. Wong tidak menghukum, kok malah dikatakan ini hukum Islam dan seterusnya. Ya kewajiban tetap ngelingno walaupun tidak bisa menghukum seperti ini. Nah, tapi ada saja yang usil wis kita api-api dorong, pamane ono komandan polisi kemudian ayo wajib kabeh anak buahnya untuk jamaah. Ono sing usil kemudian ngomong kok negara Islam di ya mendorong seperti ini melanggar undang-undang apa enggak? Kalau enggak ya kenapa kamu ngomong perkara api? Jelas menurut syariat itu bagus kan, ngoten. Ini jelas syariat, cara syariat bagus, bahkan harusnya lebih berat daripada ini. Terus kemudian undang-undang melanggar apa enggak? Kalau melanggar ya sudah kita tinggalkan, memang melanggar. Tapi itu melanggar apa enggak? Kan enggak melanggar. Karena terbukti orang-orang yang sholat di tepat waktu, di awal waktu, di tepat waktu, niki lebih disiplin. Dan orang yang bekerja niku wajib disiplin. Maka akan membangkitkan orang supaya bisa disiplin dalam bekerja, membantu justru. Ayo kok usil ya, jangan sampai usil ada yang seperti itu, usah. Kecuali kalau itu memang melanggar kesepakatan yang kita sepakati bersama dalam negara ini. Nah itu baru mungkin. Enggak ada ini ya jangan dikomentari seperti itu ya. Wa ala wulatil umur ayyahmil itu nih wa dzalika wa alaihim al yuaqibu man tarakaha kaslan bil qatli, dan wajib bagi mereka untuk menghukum orang yang meninggalkannya karena malas, wajib menghukum dengan membunuhnya. Wa dzalika ba'dal istitabati illam yatub, dan itu dihukum pembunuhan itu setelah diminta untuk taubat, ba'dal istitabah, setelah diminta taubat. Illam yatub, kalau memang dia tidak mau tobat. Setelah diminta tobat kemudian dia tidak tobat, maka ini baru diperlakukan hukum mati. Wa alal wulati ismun azimun wa harajun idza sakatu an dzalik, dan penguasa-penguasa ini dapat dosa besar, menjadi dosa besar atas orang-orang yang penguasa. Waharajun dan sama dosa idza sakatu, kalau mereka mendiam
mendiamkan diam atas itu, yang tidak melakukan itu, tidak merintahkan mereka supaya sholat. Mal ilmi disertai dengan dia tahu bahwa ada orang yang ini gak sholat kemudian dia diam saja, maka ini dosa besar. Wa qasaru fil qiyami bi, dan ketika dia mereka sembrono taksir, wa qasaru, dan ketika taksir sembrono dalam melakukan itu, perintahkan, menghukum dan seterusnya. Kalau sembrono ini maka dia dosa. Tapi kalau sekarang apakah dosa? Ya saya kan tidak memang negara tadi negara nopo kesepakatan ya kayak ini. Wala rukhsata lahum fi tarki dzalik, dan tidak ada keringanan, tidak ada rukhsah, tidak ada keringanan kon apa jenis niki dispensasi untuk mereka dalam meninggalkan itu. Wa ma yajri majrahu min umuridinya, dan dalam hal-hal yang min umuridin, dan urusan-urusan agama yang sama dengan apa jenis dalam masalah mengurusi sholat tersebut. Wa ma yajri majrahu wa ma fitar kidzalik wa umuridin alladzi yajri majrahu, dan meninggalkan apa urusan-urusan agama yang seperti merintahkan kepada orang-orang untuk melakukan sholat. Tidak ada keringanan untuk mereka. Walhamdulillahirabbil alamin. A'lam, nas'alullah husnul khitam. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma, walhamdulillahi ala kulli hal. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma, tafarruquna min ba'di tafarruqan ma'suma, wa la taj'al Allahumma fina wa la minna wa la ilayna syaqiyyan wa la mahruma. Sallallahu alaihi sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahir asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir